Ya, teman-teman di siang hari ya, jam 12.20 tanggal 10 bulan 12. IHSG kita naik ya 37 poin di 0,42%. Masih stabil teman-teman ya, babak pertama masih stabil, cuman transaksi menurun teman-teman ya. Kalau kemarin siang kemarin ya sekitar keren teman hari ini. Sorry sorry sorry. Ini keren banget hari ini nih. Biasanya 11 triliun, sekarang 18 triliun teman-teman. Keren berarti hari ini transaksinya. Full tank nih ya, setengah harinya sudah 18 triliun gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ke angka 25 atau ke 30 triliun gitu ya. Sampai sore hari ini. Keren berarti kalau memang nanti si Poren masuk kembali, wah lebih keren lagi teman-teman. Berarti ya kita bulan Desember ini mudah-mudahan sampai tanggal 20 deh ya. Minimal tanggal 20 itu si empat bank, terutama empat bank ya, empat bank itu sudah berada di MA 200 semuanya gitu, menghadap ke atas semua. Jadi jangan tinggal nerusin gitu ya. Pinginnya seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Nah, transaksi hari ini luar biasa ya. Baik, kita lihat untuk emiten teman-teman ya. Saya di sini bukan ngebahas IHSG, nanti IHSG teman-teman malam ya. Baik, ada Prim. Dari siapa nih Prim? Dari Bro Ihwa Fillah 7166. Bahas Prim katanya. Nah, sudah masih membaik teman-teman ya. Si Prim ini masih membaik. Tanda kenaikan cenderung kemarin di itu ya. Mana teman-teman ini? Hilang teman-teman. Kontrol Z ada nggak? Nah, satu lagi deh. Nah, ini tanda kenaikannya sudah disentuh berapa kali teman-teman? Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali ini. Sembari saya ganti tanggal, ini empat kali dulu ya. Berarti si Prim ini terus melakukan percobaan-percobaan ya. 10, 12, 25. Nah, bila mana melakukan percobaan terus teman-teman ya. Cenderung harganya masih terus-terusan di sini ya untuk breaknya. Berarti level ini kuat, 91 kuat. Pasti dia akan mencoba lagi untuk ambil tenaga. Nah, bila mana ambil tenaganya tidak lebih daripada 81, bahkan harusnya di level sini nih. Di angka 86, teman-teman, itu masih posisi baik-baik aja. Ya, jadi ini targetnya sudah dipenuhi dengan baik gitu ya. Saya pikir ke level sini nih nanti teman-teman. Level sini adalah nanti sebagai tanda kenaikan yang harus dilewati. Bila mana sudah di break, nih targetnya di sini 108 ya. Ini target yang kedua kali juga sama ya, dua kali dilewati, satu kali, dua kali ya. Jadi yang kedua kalinya, bila mana dia sudah mulai jebol ya, isi dengan body, maka target selanjutnya ada di angka 108. 108 jebol, sudah menanti di angka 124. Saya batasin sampai tanggal 124, 130, 124 lah. Setelah trend bagus, masih posisi uptrend, smart money kemarin masuk, terjadilah kenaikan lumayan. Di bulan November ya, sampai Desember tanggal 3, smart money pun masuk, terjadi shadow ya, pas tanggal 8-nya, tanggal 9 dibikin kempes lagi, dan sekarang dibikin kempes lagi per tanggal 10 ya. Terdeteksi bandar lokal ada yang keluar, bandar foreign pun keluar, tapi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya bandar lokal sama si foreign masih ada di dalam. Jadi si Prim ini bandar lokal sama si foreign-nya ada di dalam. Harus ngebreak area 91 biar kenaikannya enak teman-teman ya. Kalau sudah ngebreak saya pikir ke angka 108 ini sangat mudah sekali ya. Apalagi cuman berapa titik ini arahnya 117 gitu kan. Jadi kalau 108 ya sangat memungkinkan sekali. Terlihat dari historisnya pun dia punya candle panjang. Bahkan candle panjangnya di sini belum dilewati, artinya trennya masih terjadi uptrend. Untuk support ya, yang terdalam di level 75. Jadi kalau masih ini belum bikin support teman-teman ya, baru up aja belum bikin support. Biasanya support terjadi apabila MA 20-nya sudah mulai dilewatin dan cenderung bikin lagi MA 10-nya. Nah, ini baru bikin support di 75 dan MA 10 kan di level sini di up-nya ya. Ini menjadikan support 175. Jadi kalau 175 turun sampai ke 177, semua masih posisi aman ya. Karena dia tidak jebol support ya. Yang penting 175-nya jangan pas banget ya. Harus meninggalkan satu tick di atasnya. Baik 75, baik 76. Minimal 7, maksimal 76. Itu masih posisi baik-baik aja. Dengan syarat besoknya dipantulkan dikit aja. Itu berarti masih bertahan di atas supportnya.
Kalau tren masih bagus, tren up teman-teman ya. Kita cek untuk posisi di mana. Posisinya di mana si Prim ini? Wah, masih murah banget teman-teman. Ini milik bandar, aman lah milik bandar mah ya. Target ke harga murah 200-an, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ada dia punya yang namanya resist ya. Di angka 135. Nah, berarti kalau nyampe ke 135 terus ada break sedikit aja dipastikan ke 200. Tapi kalau hanya mencapai 134, 130 dia turun lagi, berarti disinilah titik tertingginya selama 2 tahun terakhir ya. Kalau sudah di break area 135, saya pikir dia akan ke angka 200. Nanti akan bermain di level murah ke atas. Kalau sekarang kan masih bermain di harga murah ke bawah, artinya termurahnya gitu. Oke, teman-teman untuk si Prim seperti ya, masih posisi bagus, uptrend masih uptrend walaupun ada pembuangan, area aman. Sebenarnya ini aman sama level sini juga aman, teman-teman. Nah, ini kan ada area penurunan ya di berapa nih? Di angka 85 itu masih posisi aman ya, walaupun nyentuh nggak jadi masalah kalau ini. Mau nyentuh sama shadow atau sama body nggak jadi masalah. Yang penting di sini nih, tidak boleh jebol daripada 75. Itu support ya. Kalau ini kan hanya support pendek lah gitu, tanda penurunan aja untuk koreksi. Sip ya, untuk si Prim ya, harus ngejebol dulu area 91. 91 juga saya pikir 107 itu masih bisa dilalui ya, sampai 108. Break 108, target selanjutnya adalah di angka 129, 130. Itu sebagai break nanti untuk area biaya bermain di area murahnya. Oke, bagus teman-teman. Cuman ini ya bid overnya lumayan tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis ya. Sedang lah teman-teman segini masih ditahan kok di si belah kirinya juga ya. Lanjut ada emiten IMJS. IMJS koreksi teman-teman ya, koreksinya lumayan panjang ya. Ini tanda kenaikan di angka 472, itu tanda kenaikannya saya kasih warna biru ya, kata teman kita ganti dong warna kenaikannya. Target yang kita canangkan sudah tercapai dengan baik, kita hapus dulu dan kita tulis tercapai, artinya apa yang kita sama-sama bahas tercapai dengan baik ya. Mana teman-teman nggak mau diedit? Nah, bisa teman-teman. Tercapai. Kita kasih tercapai, di sini juga tercapai dengan baik ya. Jadi area kalau yang nggak ada tulisan target berarti area break aja teman-teman. Area breaknya tercapai dengan baik, malah langsung terjadi kenaikan yang lumayan teman-teman. Ini lumayan lah teman-teman ya. Harusnya sih teman-teman sudah berpikir yaudahlah saya bersyukur gitu ya. Tapi bagaimana kelanjutannya berapa persen teman-teman? Wah 86% harusnya teman-teman sudah buka syukuran cilok teman-teman, bagiin ke teman-teman gitu cilok ya. Kalau teman-teman untung ya bagi-bagilah dikit buat teman-teman yang lain yang ya teman sendiri aja, jangan apa namanya, jangan ke istilah teman yang lain dulu gitu, yang teman-teman kenal aja ya, teman sepenongkrongan aja gitu kan. Rezeki dikit gitu kan. Lumayan, yuk kita makan-makan. Makan aja dulu ya, jangan bagiin duit dulu ya. Makan-makan aja dulu sebagai tanda syukur. Nah, dengan syukur itu teman-teman akan dilebihkan. Oke, itu tanda penurunan yang saya bikin ya. Ini pasti nanti ke depannya pasti kejebol. Pasti itu teman-teman. Kenapa gap ya? Jadi nggak sama nih, gap pasti kejebol. Mana teman nggak mau? Nah, itu tanda penurunannya. Di samping kenaikan sudah tercapai dengan baik, terus dijebol juga. Kemarin kena suspensi. Bila mana dia memaksakan diri naik, kemarin kan di open gap ya. Ini kalau tidak diturunin teman-teman udah kena suspensi nih. Bisa seminggu dia istirahat. Ternyata si market makernya cenderung menurunkan tensi dulu ya. Jadi dia diturunin dulu. Sampai ke level mana aman selepas ini nih. 362 itu masih posisi aman ya. Tapi yang paling bagus sih jangan sampai lepas candle yang ini nih ya. Kalau candle yang kecil ini lepas ya area aman ya di 358 sambil nutup gapnya. Bahkan sampai ke level sini 392 sebenarnya masih posisi baik-baik aja gitu ya. Karena cenderung tapi kan sudah terlalu dalam gitu ya. Tapi masih posisi baik-baik aja kalau secara tren itu. Kenapa? Orang MA2 masih berada di bawah, bandar lokal masih ada di dalam. Bandar Polen kemarin keluar ya di sini nih pas dia raih isu langsung keluar di sini keluar bandar Porennya. Tapi tanggal 9 itu si Poren masuk kembali teman-teman ya. Nah, Cece ngambil 1 miliar, BK ngambil gitu ya.
Kalau domestik mah ya masih ada, teman-teman. Kita cek deh dari mulai tanggal 27 November ya. 27 November. Sep. Nah, ya masih teman sama teman-teman kita nih. Teman-teman kita ngambil 33,6 miliar ya. Ada MG belum belum ngeguyur si MG ini. Apa sudah? Coba cek deh tanggal eh, Desember tanggal 9 ya. Oh, sudah ngeguyur nih, sudah diguyur sama si MG ya. Nah, kalau hari ini diguyur lagi teman-teman ya, kalau di area penurunan, tapi kalau si bandarnya masih tetap ada di dalam, ya, masih posisi baik-baik aja sama-sama sampai level sini nih, masih baik-baik aja. Bahkan tanda kenaikan pun ini masih posisinya berada di dikasih sama dia sama trade maker akan ke arah situ kan. Oke, teman-teman untuk EMJS kita cek posisi di mana. Kalau sudah tinggi ya janganlah teman-teman ya. Udah saatnya teman-teman itu ngambil MACD yang di bawah lah gitu ya. Nah, masih ada posisi teman-teman ya. Masih ada ke level 518. Tetapi gini, dia kan resikonya, teman-teman, resikonya kalau dia naik cepat-cepat, resikonya akan kena suspensi kembali. Berarti dia kalau mau benar-benar mau niat nih, mau niat di up, dia harus menurunkan tensi pelan-pelan. Dia turun dulu, nanti naiknya dikit-dikit. Naik udah beberapa hari naik, turunin lagi, bikin semacam gini lah teman-teman, sideways sedikit, ataupun koreksi-koreksi sedikit, naik pelan-pelan. Itu kalau dia mau niat jualan. Sorry, mau niat mau up harga gitu ya. Tapi kalau dia niatnya memang mau istilahnya diistirahatkan, cenderung akan dibablasin. Bablasin sekali udah sampai 20% gitu atau 25%, maka akan terjadi yang namanya suspensi gitu ya. Nah, mungkin si bandar itu mau istirahat. Ya. Setelah naik isu maka terjadi kenaikan ya. Ini benar ya sudah. Nih ini tanda penurunan. Dia cenderung sudah turun teman-teman. Artikan nih. Kemarin kan kita bikin level sini ya. Level sini ternyata sudah dilalui dengan baik. Dia langsung menyesuaikan diri harganya ya. Menyesuaikan diri harganya. Ini harus dibetulin dulu nih tuh lihat ya. Ini harus dibetulin dulu dari awal lagi karena harganya sudah jadi harga naik isu. Oke, teman-teman ya. Saya betulin dulu ya harganya ya. Nah, kita awal dari awal lagi. Saya butuh untuk tanda penurunan teman-teman ya, buat apa? Buat ngukur aja gitu ya. Kita bikin dari awal lagi ya. Kita area besarnya dulu ya. 165, tengahnya di level mana? Mana sini sini. Oke, yang paling dekatnya kita cek yang paling dekat area sini ya paling dekat. Nah, ini area sini. Berarti nanti juga ditahan di raig isu lah, teman-teman paling eh, ini aman, ini udah sama tanda penurunan. Udah, raig isu itu di ya, mana area sini ya. Nah, paling harusnya ditahan di level sini sih teman-teman. Pas raig isu ya 138 bermating 35. Baik teman-teman, jadi raig isunya sudah terjadi ya. Ini terjadi tanggal berapa hari ini? Tanggal 9 ya, 9 12 25 RI terjadi. Nah, udah, saya kalau sudah terjadi teman-teman. Nambah modal lagi. Ya MJS sama nasinya kita taruh dulu ya. Nasi target habis raig isu ya. Jadi karena saham BMJS beli di pucuk, enggak di pucuk teman-teman. MJS itu bukan di pucuk teman, ini pucuknya sini nih, 700 atau enggak di second pucuk 520, 535 ya. Nah ini kalau targetnya mau kemana ya sesuai dengan rencana ya ke sini teman-teman, ke harga tengah 526 ya. Saya punya nggak 526? Nggak ada ya. Berarti kita cari di sini teman-teman. Kita akan cari harga sejarahnya. Kan yang suka saya bilang bahwa emiten itu punya harga sejarah. Nah, biasanya ini kan sudah tercapai di sini ya. Kita harga sejarah, di area mana nih sejarahnya? Di angka tahun berapa ini? 2021, ini tahun 2022. Nah, ada di sini. Nah, nih. Ini kan ada apa? Bukan ya? Di sini, nah, harga di sini. Oke. Nah, kita cek di sini apakah ada harga yang pantas untuk ditebus, teman-teman. Ternyata ada harga yang pantas ditebus di level sini. 520. Nah, itu target selanjutnya, teman.
Bila mana dia break teman-teman ke 520 ya, ini tanda-tandakan sini udah 466, nanti kita cek di depan ya. Bila mana dia maka dia akan lari ke tahun 2019 COVID teman-teman ya. Sini kan tidak punya tanda kenaikan saya ini, kecuali lepas ini aja. Raig isu mulu ya si ini IMJS Raig isu naikin lagi gitu. Terus naik tinggi lagi ngutang lagi ngutang lagi ya aduh Raig isu ya. Ya mudah sih Raig isu yang sekarang bisa ke level sini ya 540 teman-teman ya. Itu harganya yang harus ditebus. Juga ada 580 punya harga sejarah. Nah, ini gap nih teman-teman, ini si kepala hijau ya. Ini gap nih teman-teman, ini gap ya. Nah, teman terserah kamu ngambil di area 710-nya atau mau di level sininya. Tapi nanti kita jelasin deh. Oke, sampai ke level 785 ya. Kita kembali ke depan dulu ya. Rai isu mulu dia teman-teman. kurang duit ya. Oke, ini sudah sampai dengan baik ya di sini ya. Pas banget ya satu. Nah, berarti sini 520 teman-teman ya. Jadi target selanjutnya 520. Nah, di sini kan terjadi yang namanya ada harga tengah. Bila mana dia tidak sanggup break ke level 540 berarti 550 lah teman-teman ya, kurang lebih 550 sama 554 lah ya. Dia harus ngebreak area 540 berarti dia harus melewati di sini teman-teman ya. Di sini nih. Nah, saya bikin target di sini. Bila mana target ini tercapai dengan baik sama body, maka selanjutnya dia akan menebus ke target tanggal tahun 2019 ya. Nah, bila mana dia tidak sanggup sampai ke level sini, waspada dia punya harga standar di mana 540 di sini nih ya. Yang ke 520-an ya. Harga standarnya berdasarkan Punda Cat ini ya. 520 standarnya sudah sampai situ kalau ada ketidakmampuan gitu ya. Karena kan kemarin dia kena suspensi, jadi harus diturunin dulu temponya ya. Kalau dia memaksakan diri akan kena suspensi yang kedua. Kalau dia diturunin ya cenderung akan naiknya pelan-pelan. Kalau bandar lokal sudah masuk kembali sedikit, bandar foreign masih ada di dalam. Walaupun per hari ini ya teman-teman kita pun sudah pada ngambil ya. Tanggal 9 sih teman kita ngambil lagi 2 miliar. Kalau kita gabungin dari tanggal 1 nih, yang memimpin teman-teman kita 2 ya. Tapi sih terdeteksi ada market makernya yang masuk teman-teman ya. Jadi 50-50 lah teman-teman. Tapi kalau si MG ya tentulah dia emang bandar keliling teman-teman ya. Bandar keliling beginilah teman-teman ya. Setiap ada kesempatan ada isu berapa hajar aja nanti nggak jualan ya. Jualan si MG masih punya barang ya. Kita cek tanggal 8 MG masih jualan, tanggal 5 MG masih jualan. Nah, si MG nih tanggal 4 nggak ada teman-teman, masih jualan ya. Tektokan ya teman-teman, tektokan ya. Nah, jadi dia itu sebenarnya sudah keluar si MG kayaknya teman-teman. Sini kan, masih ada barang nih sedikit ya. Berarti gabung tanggal 4. Nah, 4,2 juta lagi teman-teman ya. Kalau kita gabungin, kalau satu-satu sih teman-teman enak begitu ya. Lumayan juga modalnya si MG teman-teman, tektokannya. Oke, sementara gitu dulu ya IMJS ya. Jadi ada peluang kenaikan kembali, cuma karena kena suspensi, wajar kalau dia diturunin tensi dulu. Yang benar sih seperti itu, turunin aja tensinya. Kalau ke level sini aman, 360 ya. Ini juga masih aman karena masih ditahan di MA20 ya, sekaligus dia menutup gapnya. Tetapi kalau dia jebol daripada 292, waspadalah. Karena garda terakhir adalah candle panjang ini nih. Tidak boleh lewat daripada candle panjang ini. Maksimal ditahan di satu titik di atasnya 240. Bila mana sampai di bawah sini ya tinggal MA 200-nya samanya turun lagi gitu kan. Makanya teman-teman silahkan bagi yang bersyukur silahkan untuk take profit. Bagi yang bersabar, sabar bisa ke angka 59 580. Kalau break 580 target selanjutnya di angka 790. Ini targetnya. Ya, kalau terjadi kalau dia pingin kita sebenarnya lokalnya masih ada teman-teman. Kalau dia naiknya bertahap, bersyukur teman-teman tidak dibanting.
Tapi yang penting sih ini pasti nanti ke depannya pasti ini yang namanya gap pasti ketutup ya. Yang namanya gap pasti ketutup ke depan. Kalau sekarang masih bagus, masih posisi uptrend. Oke, untuk IMJS seperti itu. Lanjut ada SDMU. SDMU. SDMU, IMJS, IMJS. Udah kan selesai? SDMU, SDMU. Nasinya udah dibahas ya, udah ditaruh ya, udah. SDMU. Bahas saham CSIS dan SDMU. CSIS udah masuk belum? CSIS udah masuk ya, tinggal dibahas aja satu-satu ya. SDMU sukses selalu, amin. Makasih ya bro atas doanya. SDMU target kenaikannya sudah dilalui dengan baik, posisi uptrend kita tercapaikan dulu ya. Padahal kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya aja gitu ya, teman-teman oh ini aplikasi ini udah dikasih tahu kan sama saya teman-teman. Kita hapus dulu target sini karena sudah tercapai. Posisi uptrend bagus di sini, bagus nih. Cuma bandar lokal lagi jual dulu setengah nih teman-teman. Bandar lokal sudah jualan setengah, bandar foreign pun jualan setengah. Dikit lagi target 147 SDMU itu ya. SDMU. SDMU. Kita cek, ya masih posisi murah, tapi punya target di sini nih. 149 ya. Berarti betul di sini teman-teman. Terakhir kayaknya itu. Ya, terakhir di sini. Bila mana sampai sini dengan body cenderung dia akan up, tapi kalau hanya shadow saja standarnya di situ. Di angka 147. Ya, jadi kalau sama shadow aja udah teman-teman syukurin aja yang dapat. Tetapi kalau dia sama body dibablasin ya sampai ke 156 gitu kan. Berarti kan ngebreak area harga tertinggi sebelumnya di angka 152. Nah, berarti dia akan bermain terus di level ke harga murahnya, ke harga tengah bisa ke angka 300-an tapi bertahap. Nanti mungkin bisa ke level 197 dulu. Saya tunggu sampai break dulu ya, 151. Bila mana 151 break, kasih tahu saya aja. Karena target saya cuma sedikit lagi. Bagusnya sih dia koreksi dulu, tambah ke level mana koreksi ini nih. 193 di atas dikit aja. Di angka 96 itu cenderung bagus. Tapi kalau dia mau sideways, jangan sampai jebol area candle panjang ini. Saya sisain 13 aja, 105. Itu masih posisi bagus. Kalau secara tren masih bagus, uptrend hanya saja secara isian teman-teman ya. Ternyata bandar foreign keluar, sudah mulai keluar, bandar lokal pun sudah mulai keluar. Jadi kalau dia ada pengambilan di harga atas kembali, contoh hari ini ada pengambilan lagi, maka saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan. Bila mana kenaikannya sampai ke 147 di break, maka kelanjutan kenaikannya bisa ke harga setengah antara setengah gitu ya. Bisa ke level 200-an ya. Untuk saat ini dia lagi posisinya trennya masih bagus, masih trend up, hanya saja buangannya masih terjadi. Di sini dari tanggal 1, tanggal 5 harusnya. Pembuangan siapa yang nerima sih? Ternyata yang nerima bukan dari kalangan retail, tapi ada HD, teman-teman, ada LG, ada BR, ada FZ, ada TP. Nah, itu salah satu market maker juga, tapi market maker luar gitu ya. Cuma di foreignnya CSQ ya, CC udah masuk ya CC. CC tanggal 9, CC masuk enggak? Enggak, CC masuk tanggal 9 kemarin, teman-teman. Sekarang dihijaukan. Nah, mudah-mudahan CC sekarang ngambil lagi ya, dihijaukan, mudah ngambil lagi. Bila mana mereka jualan, contoh teman-teman sampai habis, tapi harga masih di atas, berarti ada yang menampung dan ayah. Dan nanti akan dilanjutkan kembali gitu ya, untuk kenaikan lebih lanjut lagi. Dan mereka nanti punya harga itu di atas. Tetapi ketika barang mereka sudah mulai habis, terus si SDMU ini langsung diturunin, berarti dia hanya ngebuang sisanya aja. Selama ini kan si bandar lokal masih ada barangnya, bila mana masih jualan di level 105 ke atas, terus barangnya habis, terus tidak terjadi penurunan, maka mereka akan ngambil lagi di harga atas. Bila harga atas malahan dijebolin sampai ke level sini, teman-teman 20 ya, bahkan sampai ke level 75 lagi ya, waspadalah. Walaupun secara teori support ya ada di angka 58, cuman ya turunnya sudah tinggi banget, sudah dalam banget gitu ya. Teman-teman harus waspada. Enak sih bagusnya itu dia itu di sideways dulu ya di level-level 105 ke atas, jadi enak.
Oke, teman-teman untuk SDM seperti itu ya. Masih ada peluang ke harga 148, cuman ya teman-teman harus tahu juga bila mana kenaikan akan diiringi dengan sideways ataupun diiringi dengan untuk turun sementara ya teman-teman harus paham akan hal itu ya. Jangan sampai teman-teman berpikirnya ketika sampai level sini itu wah langsung ke sini wah kan nggak naik. Kan saya bilang dalam saham itu teman-teman ya ada naik ada turun. Dia harus pakai strategi juga, teman market maker juga punya strategi. Sedangkan retail kemampuannya akan hanya satu. Apa kemampuannya? Beli, simpan, jual ya. Makanya saya bilang kepada teman-teman, belilah di bawah, jangan di atas. Belilah ketika MA10 di bawah harga dan menuju ke atas. Itulah patokannya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli di harga atas, siapkan planning sampai ke supportnya ini mau ngapain ya, ataupun sampai ke level 92 mau ngapain, sampai ke level penurunan 75 mau ngapain ya. Cuman area aman bila mana turun gak usah diapa-apain ini sampai level sini nih. 105 gak usah di ngapain ya. Kenapa? Ataupun tambah muatan nggak jadi masalah. Cuman kalau turun teman-teman nggak punya dana lagi atau mau average ya jangan di average dari sini. Kalau tambah muatan silahkan gitu kan. Terserah teman-teman kalau tambah muatan berapapun. Tapi kalau sudah mulai jebol, waspada nih 94 sampai ke level 75 itu waspada banget gitu ya. Oke, SDMO seperti itu ya. Nanti tunggu aja kalau dua sudah mulai break, kasih kabar saya aja break gitu ya. Nanti targetnya bisa ke level sini teman-teman di angka 1.200-an lah nanti target selanjutnya. Nah, begitu teman-teman untuk SDMU ya. Tapi saya sarankan belilah di bawah jangan di atas lah, teman-teman ya. Kalau sudah emiten seperti ini, kan dia punya itu tuh, punya apa namanya? Punya sejarah ya, punya sejarah. Dia pernah ke FCA kan juga gitu kan standar itu kan 50. Ini suatu saat akan ke 50 kan kembali ya. Bila mana emiten 50, maka sejarahnya akan ke 50 kan. Jadi teman-teman harus siap-siap ya. Makanya bersyukur dan bersabar teman-teman ya. Kalau ingin hasilnya maksimal, teman-teman ya tunggu aja di bawah kan emiten yang seperti ini gampang diputar balikan teman-teman. Kalau sudah waktunya naik ya naik teman-teman. Makanya teman-teman lebih baik nunggu di bawah aja. Apalagi beta turnovernya ya terlalu tipis, paling bukan tipis ya, enteng lah teman-teman, enteng lah gitu ya kalau segini. Makanya kalau kenaikan kan lumayan. Gitu. Oke teman-teman untuk SDMU seperti itu ya. Lanjut ada emiten Tara, sementara ya. Tara ya. Ada apa dengan Tara? Bahas Tara dari Cinta Stephen. Wah, FCA nih, teman. Belum sampai ke 50. Wis bagus, teman. FCA bagus nih. Ya, bandar lokal juga ada di dalam. Secara TA bagus. Tinggal break aja area 50-nya. Kemarin sudah mencoba tapi nggak mau. Kalau dia mencoba lagi seperti ini, berarti dia mau bermain di angka 50. Tapi kalau dia sudah break 50 dan nggak mau turun lagi dari 50, siap-siap untuk kebebasan FCA. Nah, gitu ya. Nah, ini tanggal yang saya tetapkan untuk si Tara ya. Tinggal kehebatan teman-teman aja ya untuk ngambil emiten FCA itu ya. Apa kehebatannya? Sanggup menunggu teman-teman ya. Sanggup menunggu. Kalau beli kayak kalau jual itu cenderung kalau lagi up begini teman-teman cenderung gampang loh teman-teman nih. Yang beli itu yang susah itu ketika beli, teman-teman beli harga lagi naik seperti ini nih. Suka agak sulit ya. Tapi kalau lagi turun untuk beli itu nggak mudah banget ya. Kalau tren masih bagus, tren up, bandar lokal pun masih akumulasi, cuman dia kalau tak mampu lagi dia berlepas daripada 50 ke bawah, cenderung bertahan di angka 51 aja. Nah, mungkin teman tinggal ngitung aja 3 bulan ke depan, maka ini akan terjadi kebebasan. Kalau untuk usianya bagus, tren pun masih bagus ya. Jangan pedulikan foreign di sini kecuali kalau foreign lokal ya kayak SQ, BB, apalagi itu. YP teman-teman ya ataupun kelas-kelas kayak IP, KI, II ya kalau sudah masuk ya itu memang bagian daripada bandar lokal juga sebenarnya cuman nyaru aja sebagai foreign gitu. Tapi seyogianya mereka itulah bandar lokal. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik ya, terus secara TA bagus. Cuman saya belum ngasih tanda kenaikan biar pas bebas nanti saya kasih target. Targetnya untuk FCA kelas 1 cuma satu kebebasan ya. Kalau belum bebas ya cenderung tidak akan saya bahas untuk kenaikan ke depannya. Fokus terhadap kebebasan aja. Oke, untuk Taras seperti itu ya, Bro Cinta Stephen ya. Oke, untuk si Taras sudah satu lagi WMUU, teman-teman ya.
WMUU dan BNBR. BNBR saya taruh dulu ya. BNBR udah masuk ya, tinggal dibahas aja. WMU sama backnya kita taruh dulu. WMU apa sudah menarik, tahun depan MBG akan lebih masif lagi. Makasih untuk informasinya. Terus dari Papaya California ya, dari Bro Agustri. Update saham WMU BEX. Oke, sempat ke 35. Terus untuk WMUU dan BNBR kapan lepas FCA? Jadi gudang ada. Oke. WMU-nya mana tuh? Belum buka ya. Jadi terlepas dari berita apapun, teman-teman, terlepas dari berita apapun ya, mau MBG, mau dan lain sebagainya, posisi si WMUU sudah membaik ya. Kemarin di sini mau ke angka 50 nggak mau, 2 kali nggak mau, sekarang 3 kali nggak mau, keempat kalinya mau ya. Artinya apa? Artinya lagi diusahakan, gitu teman-teman, lagi diusahakan sama si market makernya. Nah di sini terlihat jelas trennya bagus, tren up. Sekarang harga 77. Cuman ini sih ada apa namanya? Ada tokoh yang kurang baik teman-teman di WMU. Jadi teman-teman lebih baik kalau sudah cuan udahlah gitu teman-teman. Nanti masuknya ya ke emiten gocapan ini ya. Suatu saat kan ke gocapan karena ada salah satu tokoh di profilnya itu ya dicenderung sangat tidak disukain ya sama yang namanya terutama retail ya. Sama retail karena seperti teman-teman emiten ini seperti yang ingin ngambil untung aja dari duit masyarakat. Jadi emiten-emiten yang tokohnya kurang begitu familiar sama apa namanya, sama tokohnya gitu ya. Teman-teman mendingan technical analisis aja, nggak usah nyari berita apapun, ya biarin aja, biarkan mereka juga keluar dengan sendirinya kok beritanya. Udah kemarin si tokoh ininya mau keluar gitu, kita cek deh sudah keluar semuanya nih si WMU ini. Si Tom apa? Tomiyama apa sih namanya teman-teman? Kita cek dulu nih ya, cek dulu. Soalnya emiten ini ya beritanya positif mulu teman-teman ya. Insider kita cek. Tuh lihat nih. Nge-sell 26 September nge-sell. Buy. Sell. Ini butuh duit jual teman-teman ya, butuh duit ngejual gitu ya. Saya dulu pernah diingetin sama teman kita, bro, katanya hati-hati WMU. Kenapa? Saya bilang, itu masih bermasalah sama saya. Kenapa? Belum dibayar katanya. Belum dibayar, boleh apa? Ya udahlah. Saya bilang ya udahlah. Oh, ya emang ada tokoh yang tidak saya sukain. Nah ini nih, ini nih. Inilah tokoh yang berperan di emiten ini. Ini kan kepemilikan masyarakat sekarang 48 ya, cenderung agak sedikit banjir lah gitu ya. Nah ini pendanaan efek Indonesia berarti kan dia sudah dijaminkan teman-teman ya, dia sudah dijaminkan. Berarti kalau sudah dijaminkan pasti ada dia tertentu lah, ada dia tertentu. Nah ini si Maybank kemarin ngejual, terakhir ngejual nih Maybank. Ya tuh teman-teman, Maybank ngejual. Ya si Maybank Sekuritas nih ngejual ya. Ngebuy ngejual lagi ya. Jadi lebih baik nih pakai broker ZP, CP ya. Tuh. Tumiyama bukan ngejual dari kepemilikan 5%. Sekarang berapa? Nah, punya dua kan, yang satu disuspensi kan si WMPP-nya kan. Kalau kita lihat statistiknya dulu deh, ya WMU ini. Tuh, jadi kalau dari angkanya jangan diharapkan lah teman-teman. Yang penting kalau si WMU ini yang penting keluar laporan keuangan aja. Benar mah asik-asik aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ya jangan berharap istilahnya fundamental membaik atau apapun. Yang penting dia sudah laporan keuangannya sudah mulai bagus. Artinya emiten perusahaannya masih ada lah gitu ya. Itu doang sih dari saya teman-teman yang lihat hutangnya nih. Ya ternyata lihat hutangnya der nih 1,47 ya. Jadi hutangnya itu lebih besar daripada equity ya 1,47 artinya sudah besar gitu kan. 0,4 equity cuma 786 sedangkan hutangnya gede. Nah, jadi emiten yang seperti ini bagaimana caranya ya teman-teman ketika dia di sideway bawah ada isian bandar lokal yang masuk ya nanti ke depannya ya teman-teman udah masuk di situ aja kalau WMU jangan kalau teman-teman pingin
yang seperti unggas-unggasan ataupun ayam-ayaman ya carilah emiten yang benar-benar berfundamental baik gitu kan, banyak lah teman berfundamental baik ya. Ada JPFA, ada Main teman-teman ya. Lebih baik milih itu teman-teman. Secara fundamental pun oke gitu kan, ketimbang teman-teman ngurusin yang tokohnya aja bermasalah secara bukan bermasalah secara hukum kalau dia jualan mulu teman-teman ya. Jadi memang seperti yang ngeraup duit dari masyarakat lah. Gitulah teman intinya ya. Ya, tapi selama dia masih melakukan keuangan ya cenderung ya teman baik-baik aja ya. Si market maker mah enak-enak aja gitu kan. Ini ada Poren nih yang ngambil ya. Nih, si MG sudah mulai ngumpulin barang kan nih. Ya keluar nggak tanggal 9-nya? Kita browskan dulu dijualan nggak? Nah, si MG belum jualan nih teman-teman ya. Siap-siap aja nih jualan. Kalau si MG sudah jualan, ikut jualan aja ya. Besok ini kenaikan sudah 70% ya. Kenaikan biasa kenaikan 100%. Nah, ini kenaikan ke sini berapa persen? Nah, masih ada sekitar 20%-an lagi, manfaatin aja teman-teman ya. Nah, kalau ditanya kebebasan kapan, ini kan sudah di angka 50, maka akan saya catat di sini ya. Di angka 50 itu harga 50 tanggal berapa nih? Sini ya. Mulai yang di sini ya, di sini ambil yang sini aja ya, di tanggal 2 Desember. 202 ya. 02 12 25. Perkiraan bebas, perkiraan bebas, perkiraan. Dengan catatan perkiraan bebas. Berarti Desember, Januari, Februari, Maret. Maret awal, Maret akhir lah. Sekarang kan Desember, Januari, Februari, Maret. Ya Maret awal atau enggak Februari akhir ya. Nah, ini perkiraan saya teman-teman ya untuk si kalau dengan catatan nih, catatannya nih jangan keluar daripada harga 50 dulu. Ya, jangan keluar daripada 50 ke bawah lagi. Tapi ada kemungkinan dia lepas, walaupun dia lepas daripada angka 50, tapi langsung dibalikin lagi ke atas lagi. Cuma ngendap seminggu sampai 2 minggu, ya. Karena ada beberapa emiten yang terbak tuh MNC, Behit ya. Dia cenderung ketika sudah 1 bulan atau 2 bulan itu ke 50 dulu, 14, 50, 49, 48, 47. Tapi nggak lama berikutnya itu dia naik lagi ke 50. Nah, itu dimasukin langsung bebas tuh. Ya, bebas berjamaah. Makanya nanti mungkin lihat nih emiten-emiten yang FCA antara bulan Maret, Februari Maret ya, yang sudah mulai terus bertahan di atas 50. Nah, biasa dia akan yang namanya kebebasan massa akan terjadi lagi. Nanti ada bebas berjamaah ya di situ, teman-teman ya. Ada yang kurang dari 1 bulan, ada yang lebih bahkan dari 1 bulan, ada yang kurang dari 3 bulan, ada yang lebih daripada 3 bulan, dan ada yang pas gitu ya, tidak lebih tidak kurang pas sekitar 30 30 sekitar 3 bulanan lah teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan si WMU Inu ya berdasarkan berita ya tahu sendiri. Ini lagi di apa namanya? Lagi diusahainnya sama bandar luar ya si MG. Apa kan bandar dalamnya ada yang masuk juga, cuman kebanyakan jualan ya. Nah, poren juga si BB teman-teman. BB itu bagus teman porennya. Kalau kita cek dari tanggal 3 Desember ya. Ternyata BB poren BB cuma sedikit amat 80.000 lot. Nah, ini si domestik tanggal 3 itu XL nih. MG sudah mulai jualan juga nih teman-teman dari tanggal 3 nih. Tapi kalau kita lihat ya dari tanggal 9 ternyata MG baru masuk lagi. Kita 2 miliar itu ya. Nah, modal ini 8, 2 miliar, 5. Nah, 1,7 berarti dia sudah mulai dari sini ngambilnya teman-teman. Nah, tanggal 8 ya. Tanggal 8 dia ngambil 2 miliar. Oke, teman-teman ya. Nanti tinggal awasin aja si MG jualan nggak. Kalau jualan ya ikut jualan aja, teman-teman ya. Ya bersyukurlah gitu teman-teman kalau teman-teman jadi harga 50 atau di bawah kan sudah berapa persen gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman berani untuk menunggunya sampai kebebasan ya silahkan aja gitu kan. Dengan resikonya ya teman-teman nanti ya dengan resikonya kalau dia terjadi penurunan kadang-kadang kalau lagi jualan agak sedikit susah ngejualnya, lebih baik banyak yang minta, nah kita kasih teman-teman cenderung gampang ngejualnya. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi si WMU ini apakah akan bertahan di angka 50 ya
ya aja di CMG. Kalau CMG terus muatan terus ngambil terus barang gitu ya. Kan nggak mungkin CMG nih retail ngambil 2 miliar secara sekaligus kan. Retail mana gitu teman-teman yang mau ngambil seperti itu gitu. Maka juga ngukur-ngukur apalagi kalau ahli fundamental ya. Kecuali kalau ahli spekulasi ya mungkin bisa terjadi gitu ya. Karena sekarang banyak juga teman-teman ya. Banyak juga emiten-emiten itu yang dikuasain sama anak-anak muda, teman-teman ya. Anak-anak muda yang memang dia cenderung yang memperhatikan keluar masuk broker gitu ya, MG gitu kan ataupun LG gitu kan. Karena kan mereka berperan penting ketika mau break ataupun mau ini nggak kemana-mana nih dihajar gitu kan dengan volume tinggi baru bergerak teman-teman. Ada yang seperti itu ya. Karena mungkin mereka juga memang khusus dia punya tim gitu teman-teman. Dia punya tim. Tidak mungkin dia bergerak sendiri tapi punya tim. Oke teman-teman sementara gitu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.